Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda pada channel yang sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan cara bercocok tanam dan manfaat bercocok tanam di pekarangan rumah. Dalam konten yang berbeda, kali ini kita akan membahas cara mudah menanam sawi botol atau pakcoy. Ya, pakcoy ini merupakan sawi yang bisa dikatakan banyak serat dan bentuk seperti botol, dengan dasar dia lebih cenderung lebih bulat ya dibandingkan sawi-sawi lain. Nanti mungkin Anda bisa mengetahui pakcoy ini bagaimana ya. Nah, lihat di sini gambar ini. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, untuk lebih mengetahui atau memahami tentang konten bagaimana cara mudah menanam sawi botol atau pakcoy ini, ada baiknya saya ingatkan kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada yang belum bergabung, silahkan bergabung pada channel kami dengan cara mensubscribe dan klik lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami, sehingga Anda mengetahui konten-konten terbaru dari kami. Like and share video ini apabila bermanfaat bagi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, ini tanaman bibit pakcoy kita yang kita semaikan di media semai cutting seperti ini dengan usia 15 hari setelah semai. Dan 15 hari setelah semai ini ada baiknya kita pindahkan pakcoy kita ini kepada media tanam untuk dilakukan pembesaran, yaitu kali ini polybag ya. Jadi di sini pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, jadi bagaimana cara pemindahan bibit pakcoy ini pada media tanam selanjutnya, nanti Anda bisa terus mengikuti kontennya dan perhatikan bagaimana kita melakukan pemindahan dan melakukan penanaman ya. Baik, setelah Anda mengetahui atau melihat persiapan bibit sawi botol atau pakcoy yang kita tunjukkan tadinya, Anda bisa melihat kondisi dan keberadaan pakcoy pada media tanam cutting yang kita buat dengan diameter 5-10 cm, dan tekstur batang sawi botol atau pakcoy ini sangat renyah atau lembut dan murah patah ataupun remuk. Maka dari itu cara penanaman pakcoy ini memang tak jauh obahnya. Kita harus melakukan secara perlahan dengan membongkar bagian dasar dengan menggunakan jari, mensolorkan jari kita kepada media tanam, kita angkat dan kita angkat secara perlahan dan kita bersihkan dengan perlahan, dengan bisa melihat cara penanamannya untuk menit selanjutnya. Maka dari itu tetap ada di konten berbagi pengalaman ini supaya Anda mengetahui bagaimana cara mudah atau gampangnya menanamkan pakcoy. Mungkin pakcoy ini kita anggap adalah tanaman di suhu dingin, tetapi ini bisa kita lakukan penanamannya di daerah kita yang suhu panas. Oke, media tanamnya juga kita lakukan di sini. Nanti Anda bisa melihat sekaligus dalam penanaman ini. Dan Anda mungkin bertanya, bagaimana sih? Yuk ikutin aja. Pertama, perlahan kita keluarkan bibit, pelan-pelan, karena sifat bibit ini sangat renyah ya. Kita bisa dikatakan kita cungkil, kita bongkar dari bawah akarnya agar tidak rusak, yang mengakibatkan kepatalan pada bibit patah ya. Perlahan kita buat. Nah, ini sudah patah ya pemirsa. Jangan lakukan seperti ini, dia patah ya. Perlahan
Setelah Anda melihat bagaimana metode ataupun cara kita melakukan pengambilan bibit sawi botol atau pakcoy ini dari media tanam, lalu kita tanamkan pada media tanam polybag, Anda bisa melihat betapa hati-hatinya kita dalam pengambilan bibit ini untuk menjagakan jangan bibit patah ataupun renyah, dan ini berakibat fatal untuk pertumbuhan selanjutnya. Dan media tanam yang kita lakukan dalam menanam pakcoy atau sawi botol ini, kita tempatkan pada tempat yang teduh. Dan tempat ini nanti Anda bisa lihat setelah kita melakukan penanaman, dan kondisi tanaman ini bagaimana setelah kita tanamkan, kita buat di mana, Anda bisa melihat. Apa tujuannya kita buat seperti ini tempat setelah kita melakukan penanaman sawi botol atau pakcoy ini, sampai kita pastikan bibit pakcoy ini bisa berkembang dengan maksimal, baru kita letakkan di bawah kontraks matahari secara langsung. Sedangkan ini kita buat di antara masuknya matahari beberapa persen untuk menyinari tempat ini, sehingga pakcoy itu bisa tumbuh dengan maksimal. Dia tidak terlalu panas dan dia tidak terlalu dingin. Itu yang bisa kami sampaikan. Anda bisa melihat kondisinya nanti setelah ini. Ya pemirsa, inilah kondisi bibit pakcoy yang kita tanamkan pada media tanam polybag yang tadi saya katakan dari mulai konten awal video ini yang kita bahas. Inilah dia setelah kita lakukan penanaman, dan kita letakkan bibit pakcoy kita ini di dalam gubuk yang kita buat seperti ini. Anda bisa melihat ya, tempatnya strategis seperti ini, dan dia tidak langsung kena matahari karena dia di atas adalah menggunakan tutup dengan menggunakan tenda. Dan bagaimanakah dia mendapat sinar matahari dari sudut ini? Itu dari pagi di sana, itu dari antara pepohonan itu masuk sinar matahari pagi, yaitu bisa menembus daerah suasana gubuk kita ini ya. Jadi inilah ya pemirsa yang saya katakan tempatnya strategis. Jadi itulah pemirsa yang bisa kami tunjukkan atau kami sajikan dalam konten pembahasan kali ini. Anda melihat dan mengikuti dari menit awal sampai akhir, sudah melihat kondisi mulai dari pengambilan bibit atau kondisi bibit di media semai, sampai pengambilan, sampai penanaman, sampai setelah penanaman kita letakkan bibit di mana, dan sampai pertumbuhannya bagaimana, kita telah sampaikan di sini. Dan Anda bisa mengambil inti atau makna yang bermanfaat bagi Anda, dan Anda bisa implementasikan sendiri di tempat Anda masing-masing. Itulah yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih dari segala perhatian. Untuk terus bisa mengetahui konten-konten terbaru dari kami seperti apa yang saya katakan di awal, mari bergabung pada channel ini dengan mensubscribe, karena subscribe itu gratis dan gratis. Jadi itu yang bisa kami katakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.